Nah, ini adalah mihrab ya, mihrabnya Rasul ketika sholat di Masjid Nabawi. Pada zaman dulu pakai ini nih, masya Allah. Seperti ini. Ini apa namanya sih di atasnya itu? Nah, ini tuh di atasnya mihrabnya itu kan ada tulisan-tulisan yang antum lihat di sini. Kalian bisa lihat nih. Nah, sekarang sudah berganti. Sekarang dulu seperti ini. Dulu pakainya seperti ini dan sekarang sudah berganti. Nah, ini adalah tempat mimbarnya Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di Masjid Nabawi. Nah, ini fotonya. Nah, ini kalian bisa ngelihat ya replika Masjid Nabawi, Insya Allah. Nah, kalian bisa lihat nih replika Masjid Nabawi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini adalah pintu Masjid Nabawi pada zaman dahulu, masya Allah. Gede sekali ya pintunya. Dan sekarang sudah berubah, bukan berwarna orange lagi tapi berwarna emas seperti ini. Nah, kalau kalian pernah ke Masjid Nabawi umroh ke Madinah, pasti kalian tahu ini adalah pintu Masjid Nabawi yang ada di Madinah, masya Allah. Nah, ini adalah koin-koin yang dipakai pada zaman dahulu yang ditemukan di air sumur Zam-Zam ya, tuh. Old metals coin token from Zam-Zam while during cleaning work. Nah, jadi ini koin-koin ditemukan pada saat pembersihan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam ya. Nah, ini tempat minum-minum pada zaman dahulu seperti ini, pakai pot gitu ya. Nah, pada zaman dulu pakai gini, pakai pot, pakai ini juga pada zaman dulu air itu ditaruh di dalam kulit binatang. Nah, di dalamnya itu isinya air. Ya, masya Allah, seperti inilah. Ini dipakai tahun 1800-an semua ya. Jadi pada tahun 1800-an itu orang-orang pada pakai tempat air sumur. Nah, teman-teman, disinilah tempat air sumur Zam-Zam. Ya, kalau zaman dahulu orang mau lihat air sumur Zam-Zam itu bisa, tapi kalau sekarang udah nggak bisa karena sudah ditutup, tidak dibuka untuk umum. Kalau teman-teman dulu kalian bisa melihat sumur air Zam-Zam dari dekat dan bisa lihat langsung seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Jadi air sumur Zam-Zam itu dipakai. Jadi air sumur Zam-Zam pada zaman dahulu dipakai seperti ini nih. Masih pakai manual ya, pakai tarik-tarikan air. Kalau sekarang udah pakai mesin, diisap langsung masuk ke mesin yang ditampung oleh air Zam-Zam. Nih, ini sumur air Zam-Zam pada tahun 1861 Masehi. Insyaallah. Nah, seperti ini nih fotonya nih. Ini pada zaman dulu seperti ini nih. Tempat di bawah air Zam-Zam. Jadi sekitar Ka'bah dulu ya masih bisa ke bawah untuk melihat sumur air Zam-Zamnya langsung. Proses penggalian air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu digali, disambungkan sampai ke Madinah. Nah, ini tempat penentu sholat pada zaman dahulu ya. Jadi pada zaman dahulu tuh penentu sholatnya seperti ini. Ya. Nah, ini tempat penentu sholat pada zaman dahulu. Kalian bisa lihat. Nah, ini jam pada zaman dahulu nih. Jadi dulu jam masih pakai goes-goesan ya. Kalian bisa lihat nih, ini jam pada zaman dahulu. Nah, kalau kalian tahu, pada zaman dahulu itu ternyata sudah ada Zam-Zam Tower. Nah, itu dia. Udah ada jam. Jadi kalau sekarang Zam-Zam Towernya sudah beda dengan yang zaman dahulu. Jadi kalau dulu itu Zam-Zam Towernya masih kecil. Masih kecil. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, dulu jadi berarti pada zaman dulu juga udah ada Zam-Zam Tower. Mungkin karena perkembangannya zaman, Zam-Zam Tower ini menjadi besar dan sangat luas sekali, masya Allah. Dan tingginya menjadi gedung tertinggi nomor 2 yang ada di dunia. Ya, pada zaman dulu seperti ini nih, masya Allah. Nah, ini piagam-piagam yang diberikan kepada museum ini. Banyak sekali. Teman-teman sudah tahu kan, jadi sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semua barang-barang yang berharga dan penting itu semuanya ditaruh di museum yang ada di Mekah.
ya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat museum sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semua barang-barang pentingnya ditaruh di sini, dari sumur air Zam-Zam, pintu Masjid Nabawi, pintu Masjidil Haram, kiswah dan lain-lain, semuanya ada di museum ini. Nah, semoga bermanfaat dan kalian bisa tahu. Dan kalau kalian ingin berkunjung ke museum ini, sangat dekat dari Masjidil Haram, hanya 9 kilo dan paling nggak nyampe 10 menit dan nggak nyampe 15 menit dan 10 menit lah insya Allah kalau pakai taksi. Semoga pengetahuan kalian pertama dan bermanfaat. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.